Assalamualaikum anak-anak. Ketemu lagi dengan Bu Siska dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bab 4, yaitu hidup lapang dengan berbagi. Di sini kita akan membahas tentang zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku masuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Amin. Pertama kali kita akan membahas tentang zakat. Anak-anak ibu pasti sudah pernah mendengar kata zakat ya. Nah, zakat artinya tumbuh, berkembang, suci, dan berkah. Zakat ini harta milik seorang muslim atau milik badan usaha yang wajib dikeluarkan menurut ketentuan syariat tertentu. Zakat ada 2 macam. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Dalam berzakat ada ketentuan buat orang-orang yang wajib berzakat. Ketentuannya ada 4. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh dan berakal. Yang ketiga, terbebas dari hutang. Yang keempat, merdeka atau bukan budak atau hamba sahaya. Nah, sekarang apa ketentuan harta yang wajib dizakatkan? Kalau tadi kita membahas ketentuan orang yang berzakat, sekarang ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Jadi yang pertama, harta itu harus diperoleh secara halal dan baik. Yang kedua, hartanya berkembang, memberi keuntungan bagi pemilik. Yang ketiga, hartanya milik sendiri, bukan milik orang lain. Yang keempat, mencapai waktu 1 tahun dan mencapai nisab. Nah, itu ketentuan harta yang wajib dizakatkan. Nah, sekarang ada lagi yang namanya rukun zakat. Rukun zakat yang pertama, berniat ketika hendak menunaikan zakat. Yang kedua, adanya muzaki. Muzaki ini orang yang berzakat. Yang ketiga, adanya mustahik. Apa itu mustahik? Mustahik adalah orang yang menerima zakat. Nah, yang keempat, adanya barang atau harta yang akan dizakati. Lalu, siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Nah, orang yang berhak menerima zakat ini ada 8. Yang pertama, fakir. Lalu miskin. 3, amil. Mu'alaf, rikab, garim, sabilillah, dan ibnu sabil. Nah, sebelumnya kan ibu sudah bilang kalau zakat ini terbagi 2. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki ataupun perempuan yang baru lahir, yang dilakukan pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri. Fitrah ini artinya bersih atau suci. Zakat fitrah ini wajib ditunaikan bagi orang yang memiliki kelebihan harta untuk makan sehari semalam keluarganya dan masih diberikan umur dari akhir Ramadan hingga terbenam matahari. Lalu, bagaimana cara menunaikan zakat fitrah? Nah, zakat fitrah berupa bahan makanan pokok. Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan yaitu 2,5 kg beras atau 3,5 liter beras. Nah, kalau sekarang kita bisa menguangkannya dengan seharga 2,5 kg beras per orang. Nah, kapan waktu mengeluarkan zakat fitrah?
dikeluarkannya saat matahari terbenam di akhir Ramadan atau malam hari raya hingga sebelum sholat Idul Fitri. Orang yang menerima zakat ada 8 golongan tadi ya, yang udah Ibu sebutkan tadi. Kalau tadi kita sudah membahas tentang zakat fitrah, yang kedua ada namanya zakat mal. Zakat mal ini disebut juga dengan zakat harta. Yang termasuk zakat mal adalah hasil perdagangan, hasil pertanian, perkebunan, penangkapan ikan, peternakan, barang temuan, emas dan perak. Penghasilan juga dizakati yang disebut dengan namanya zakat profesi. Sekarang kita membahas tentang infak. Pasti anak-anak Ibu semua sudah pernah berinfak kan? Infak berasal dari kata nafaqah yang artinya nafkah. Infak dalam arti luas mencakup zakat, sedekah, dan pemberian sukarela yang dianjurkan. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Manfaat yang besar. Ketiga, modal pembangunan ekonomi umat. Yang keempat, dana pembangunan sarana dan prasarana. Yang kelima, sebagai sumber dana untuk menolong kaum duafa. Hadiah. Nah, siapa yang pernah mendapatkan hadiah? Ibu rasa semuanya pasti sudah pernah mendapatkan hadiah. Nah, hadiah ini adalah pemberian kepada seseorang dengan maksud memberikan rasa hormat, memuliakan, atau memberikan penghargaan. Memberi hadiah dengan niat yang tulus hukumnya mubah atau boleh. Nah, sekarang kita membahas perbedaan antara zakat, infak, sedekah, dan hadiah. Zakat adalah istilah yang ditujukan untuk bantuan harta dengan jenis dan kadar tertentu yang diwajibkan oleh syariat untuk diberikan pada pihak-pihak yang tertentu pula di waktu yang juga sudah ditentukan. Sedangkan infak dipakai sebagai istilah bagi pemberian dalam rangka menunaikan hajat atau kepentingan tertentu. Pemberian uang belanja dari suami untuk kebutuhan rumah tangga, pemberian upah pegawai, dan semacamnya adalah infak. Kemudian sedekah. Sedekah mencakup segala macam bantuan dari seseorang kepada orang lainnya dengan motif mencari pahala dari Allah. Bentuknya bebas, waktu dan kadarnya pun juga bebas, terserah pemberinya. Kemudian hadiah. Kalau hadiah, pemberian yang bertujuan untuk menghormati pihak yang diberi saja, tidak ada ketentuan apapun. Hikmah dari berbagi ini sangat banyak. Hikmah berbagi ini yang pertama melipat gandakan rezeki. Jadi kalau kita berbagi, bukan mengurangi rezeki kita, malah makin ditambah sama Allah. Yang kedua, menghapus sifat kikir atau pelit. Yang ketiga, membersihkan harta kita. Yang keempat, menolak musibah. Yang kelima, membantu orang yang lemah. Nah, anak-anak Ibu, mulai hari ini setelah kita mempelajari tentang berbagi, kita akan membiasakan sifat senang berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian terapkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.